Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, khususnya yang sudah berumah tangga ketika pasangan banyak menuntut. Tapi tadi Ustadz Solmed mengambil sisi angle yang positif Ustadz ya, ketika banyak menuntut itu menjadi motivasi khususnya bagi suami, ini hal yang positif sebetulnya ya Ustadz ya? Iya Ustadz Sofyan, artinya begini, saya berharap kita semua ketika istri nuntut, artinya nuntut tuh agak cerewet, agak bawel. Lihat konteksnya dulu. Kalau dengan dandan mata kita selamat, kenapa tidak? Kalau dengan dandan hati kita selamat, kenapa tidak? Fitrah kita kan demen yang indah-indah. Kan itu Quran yang ceritakan. Dengan yang cantik-cantik, yang indah-indah, karena laki-laki yang bagus-bagus. fitrahnya makhluk visual. Ya betul. Nah ditambah lagi, bisa jadi tuntutan yang disampaikan dalam rangka menyelamatkan. Bagaimana dituntut, sekolahkan dong anaknya, kasih dong kami makan. Kami ini supaya jadi hamba-hamba, manusia-manusia, istri-istri yang sabar, penuh cinta, kasih sayang, haknya dipenuhi. Nah jangan dianggap selalu konotasinya buruk, jelek, jangan. Asalkan tadi itu ya, masih dalam batasan yang wajar. Wajar dan sesuai kemampuan. Bukan kemauan. Bukan kemauan, kemauan kita banyak. Itu dia. Baik, berikutnya kami persilakan untuk para jamaah bertanya kepada guru-guru kita yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Kasif Her. Ada Ukhti Fida ya, Ukhti Fida nanti boleh langsung dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Ukhti Fida boleh berdiri, yang mana ini? Oke, silakan. Ya, sudah nyala, silakan. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai kewajiban atau peran suami antara suami dan istri dalam mengemban pekerjaan rumah tangga? Karena banyak di luar sana suami yang masih menganut prinsip patriarki di mana seorang istri dituntut harus mengambil alih semua pekerjaan rumah tangga. Terima kasih. Emansipasi ya, dapur, sumur, kasur, nah itu tuh yang begitu. Gimana Ustadz Kasif, mungkin bisa dijelaskan. Sambil boleh turun mendekat ke jamaah Ustadz Kasif, silakan. Insyaallah, izin Ustadz Solmed, Ustadz Sofyan. Silakan Ustadz. Ya, teteh udah nikah bener? Anaknya berapa? 1. Masya Allah, saya doain anaknya 10. Amin. Kalau suaminya senang, beliaunya kayaknya tepar. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya bahwa tugasnya suami itu nyari duit, capek, pegel, berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu bisa jadi pemimpin, berhak disebut imam ketika apa? Ketika dia memberikan hartanya sebagian buat mencukupi kebutuhan istrinya. Istrinya minta makan, dibeliin. Istrinya beli skincare, dibeliin gak? Ya, jadi tugasnya suami no debate, tidak ada perdebatan. Kerja keras untuk mencukupi kebutuhan istri. Perkara banyak sedikitnya itu perkara lain. Yang saya sudah ngegojek, hari ini belum dapat order, cuma dapat 20.000. Ibu ngucapin apa? Alhamdulillah, nggak apa-apa yang hari ini 20.000. Besok saya doain kamu order dapat 200 orderan. Akhirnya suaminya masuk ICU. Ya kan kecapean. Ya, ada hak, ada kewajiban. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini ayah bunda, ketika istri kita minta harta kita, kemudian dimakan nih sama anak kita, sama keluarga kita, yakinlah itu sedekah buat suami. Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu suapan, luqmah, satu suapan, bukan 3 piring, bukan 4, satu suapan saja yang engkau berikan ke istrimu, itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sedekah. Jadi sebelum engkau berbuat baik kepada temanmu, ngajak nongkrong, ngajak traktir, engkau kasih kesenangan dulu buat istri anakmu, karena itu nilainya lebih dahsyat dibandingkan kepada siapapun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu tanggung jawab suami memberi nafkah. Istri tidak punya kewajiban masak. Istri tidak punya kewajiban nyuci. Istri tidak punya kewajiban bersihin rumah. Senang apa enggak? Tapi kalau suami nyuruh, ibu nggak boleh bilang kata tidak. Suami nyuruh ibu masak, boleh nggak bilang enggak? Suami nyuruh ibu nyuci, boleh nggak bilang enggak?
Suami nyuruh ibu, apapun harus taat. Maka ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya mana sih yang lebih enak masuk surganya, laki-laki apa perempuan? Ibu, jalan tol masuk surga perempuan itu lebih gampang dari jalan tol surga laki-laki. Saya kalau mau masuk jalan tol surga, lihat saudara kita di Gaza, subhanallah, kena bom Israel syahid, otomatis surga. Tapi kalau perempuan, ibu nggak perlu untuk mempertaruhkan nyawa, di rumah ibu ada surga. Namanya siapa? Emang benar? Suami ibu namanya surga. Apa kata Rasulullah SAW, ibu? Tolong ya, diperhatiin. Ayyumam ro'atin idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha wa ahsanat farjaha dakhalatil jannah fi ayyi babin sya'at. Artinya apa, Bu? Nggak tahu. Kalau perempuan, nih orang Depok, orang Bogor, seluruh dunia, kalau dia sholat 5 waktu perempuan, puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan ini kadang-kadang perempuan suka kurang menjaga. Karena dia suka ada hari-hari dia tidak berpuasa. Catat, dia ganti puasa Ramadan yang batal di hari yang lain. Kemudian yang ketiga, dia jaga kemaluan. Nggak mau ngobrol sama tukang galon air bermesra-mesraan. Iya Pak, taruh aja di samping sana. Enggak. Pak, taruh sebelah sana. Kalau sama suami doang mendayu. Sama suami doang kata-katanya menggoda. Kalau bales chat orang laki-laki bukan mahram, apa kabar Bu? Saya udah punya laki ya. Jangan nanya-nanya ya. Enggak ada urusan kalau bukan mahram gitu. Dia menjaga keharga diri, kemaluan. Enggak mau selfie sama laki-laki yang bukan mahram. Hatta itu artis-artis Korea, betul. Artis Korea siapa namanya? Kim Jong Un. Bukan itu. Selfie pakai jilbab, selfie tempel sama laki-laki, demi Allah tidak menjaga kehormatan. Kata Rasulullah, dia jaga kehormatannya sebagai seorang istri. Yang keempat apa? Ata'at zaujaha, dia taat sama suami. Suami nyuruh apa? Dia bilang iya Pak. Selama nggak melanggar syariat saya turut Pak. Oh kamu pakai baju merah ya? Kan nggak melanggar syariat sih, saya pakai warna merah. Ya kamu masakin tolong ya sayur asem. Karena saya suka sayur asem. Kesenangan suami dia taat. Apa kata Rasulullah, wanita seperti ini dia pasti masuk surga pintu mana yang dia sukai. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Surga ada 8. Hanya dengan memasakkan sayur asem ya. Ya udah. Amin. Ntar istri kalau udah ada suara beliau kita diam. Saya suruh banyakin masak sayur asem ya kalau gitu ya Ustaz.